Wah, mungkin kalau saya masih bujangan saya berani. Lihat bro, jalanannya bro. Lihat bro, benar-benar dari kain hujan bro. Aduh, kita coba kuat ya kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan kembali berbagi cerita ke salah satu destinasi wisata alam di Sentul yang untuk sampai spot lokasinya memiliki jalur yang benar-benar di luar ekspektasi saya. Seperti apa perjalanan lengkapnya? Simak videonya sampai akhir ya. Hari ini Senin 24 November 2025, saya akan berbagi lagi perjalanan ke salah satu tempat tujuan wisata alam di daerah Kabupaten Bogor. Letaknya nggak jauh dari Sentul. Saya kurang begitu paham itu masuknya masih ke wilayah Sentul atau sudah ke daerah Jombang. Namanya Gua Barongbong atau Gua Barongbong gitu. Nanti saya cek kembali coba ya. Rencana rute yang akan saya lalui adalah dari Jalan Raya Wanaherang atau Jalan Mercedes-Benz. Saya akan mengarah ke selatan, lebih tepatnya ke arah exit tol Gunung Putri. Kemudian saya melanjutkan ke arah Jalan Raya Citerep, terus saya sambung ke arah sirkuit Sentul sampai tembus ke Sentul City, dan nanti dilanjutkan ke arah Gunung Pancar. Hanya nanti pas pertigaan Gunung Pancar, saya akan ambil jalur yang ke kiri untuk kemudian mengarah ke Gua Garunggang. Posisi saya sekarang berada di Jalan Raya Wanaherang atau dikenal juga dengan Jalan Mercedes. Ini dikarenakan di jalur ini terdapat pabrik pembuatan mobil asal Jerman yang saya yakin kalian gak asing lagi untuk merek mobil yang satu ini. Ya, betul, Mercedes-Benz. Pabrik ini merupakan salah satu pabrik yang memiliki area terluas di kawasan industri Gunung Putri. Tak tanggung-tanggung, pabrik mobil kelas atas ini membentang hingga 2 desa sekaligus. Kondisi jalanan agak macet. Ini saya mau isi bensin dulu teman-teman. Sudah kosong banget. Oh, sebelah mana ini? Kita isi bensin dulu. Kita lanjut perjalanan. Setelah isi bensin. Masih di ruas jalan Mercedes-Benz, tapi kayaknya ini sudah bukan jalan Mercedes-Benz guys, tapi sudah sah jualannya ya. Di pertemuan yang ke kiri ke arah, bisa ke arah Nambut, ke arah Cilengsi ya. Ini kita ke kanan yang mau ke arah exit tol Gunung Putri. Ya beginilah kalau jalanan di area pabrik atau industri, pasti jalanannya didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar. Kita harus ekstra hati-hati teman-teman kalau berkendara di jalur-jalur yang banyak kendaraan besarnya, karena truk-truk ini kan punya titik blind spot. Buat kalian yang melintas di jalan ini harus ekstra waspada ya, dikarenakan lalu lintas kadang didominasi oleh kendaraan besar yang keluar masuk pabrik di sekitar sini. Tetap jaga jarak aman ya teman-teman. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, saya sudah sampai di exit tol Gunung Putri. Saya akan lurus ke arah Pasar Citerep. Kalau ke kiri, kalian bisa ke arah Nambo, dan kalau ambil kanan masuk ke tol Gunung Putri. Di depan nanti kita akan melewati salah satu kompleks pabrik semen terintegrasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Indosemen 3 Roda. Sekilas melihat penampakan langit sudah mulai berawan dan sedikit mendung.
Tapi itu tidak menyurutkan antusiasme saya untuk mengeksplor tempat tujuan kita kali ini. Perkembangan wisata di wilayah Sentul termasuk pesat juga teman-teman kalau menurut saya. Dan ini adalah pintu masuk ke pabrik semen 3 roda. Di Sentul tempat makan itu dari mulai yang kaki 5 sampai restoran yang mahal, yang high class, kafe-kafe yang mahal yang biasanya dia ada glampingnya sekalian, ada tempat menginapnya sekalian, juga sudah mulai menjamur ya teman-teman di kawasan Sentul. Terus kalau yang saya lihat video-video di YouTube, infrastruktur jalannya juga sedang diperbaiki terus. Ya mungkin karena kebetulan rumah presiden kita Pak Prabowo ada di sekitaran wilayah Sentul ya, dia kan dekat-dekat Sentul karena di Dobong Bonek ya kalau nggak salah ya. Jadi jalanannya yang mengarah ke sana bagus-bagus banget, bagus mulus. Dan itulah dampak dari wilayah yang di wilayah tersebut ada sosok atau tokoh petinggi negeri ya. Ya, ini kita belok ke kanan teman-teman. Harusnya kita lurus ke arah Babakan Madang. Cuma karena kita mau Madang dulu, jadi kita ke kanan. Gak berasa nih saya sudah mau sampai sirkuit Sentul. Karena sudah lewat dari jam 12 siang, saya putuskan untuk istirahat sambil cari tempat makan untuk makan siang. Dan saya pilih sop janda Maida untuk mengisi perut saya yang sudah mulai keroncongan. Ya, kita makan dulu sop janda Maida. Selesai makan, kita lanjut lagi yuk. Saya akan menyusuri jalan raya sirkuit Sentul hingga jalan raya Babakan Madang. Sampai di dekat Hotel Haris, saya akan lurus menuju jalan MH Tamrin Sentul City. Jalanan ini di hari Sabtu pagi biasanya akan ramai pemotor yang melakukan kegiatan sunmori di wilayah Sentul. Begitupun Minggu sore. Jalan akan dipadati pengguna jalan yang mengarah keluar Sentul. Kebanyakan mereka adalah pengendara yang habis pulang dari wisata Puncak Bogor. Sekarang saya sudah memasuki Boulevard Sentul City. Jalan perumahan elit ini selalu punya kesan tersendiri saat dilintasi. Perpaduan landscaping jalan yang ditata apik dipadu dengan lingkungan yang dipertahankan asri menciptakan suasana sejuk dan nyaman bagi siapa saja yang melintas di jalur ini. Sekarang posisi saya ada di bundaran Sentul Nirwana. Nanti kita akan belok kiri, terus kita nanti ambil kanan ke arah mana? Ke arah Jalan Gunung Pancak, teman-teman. Bagaimana pemandangannya kira-kira? Ikuti videonya sampai selesai. Selepas dari bundaran Sentul Nirwana, sekarang saya memasuki jalan ke arah Gunung Pancar.
Dan nanti di depan sana saya akan ambil arah ke kiri ke Jalan Raya Babakan. Di sepanjang Jalan Raya Babakan bisa kita temui lumayan banyak area camping ground, kafe-kafe dengan nuansa alam, serta beberapa restoran yang menyajikan makanan khas Sunda. Sebuah kabar baik untuk perkembangan ekonomi bagi warga sekitar. Dengan menjamurnya tempat-tempat tujuan rekreasi, maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar wilayah ini. Tapi kabar buruknya adalah semakin lama jalan yang saya lewati kok ya semakin meragukan. Ini dikarenakan saya diarahkan Google Maps lewat jalur dengan lebar jalan yang sempit. Bahkan sesekali saya harus melalui jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Sambil saya pastikan arah navigasi dari Google Maps, sepertinya saya harus bertanya langsung nih ke warga sekitar untuk memastikan arah jalan yang benar ke tujuan saya kali ini. Sambil menahan deg-degan karena bimbang jalan yang saya lewati benar atau nyasar, akhirnya di depan saya bertemu dengan warga setempat. Saya langsung bertanya apakah betul jalan ini menuju ke wisata Gua Garunggang. Bang nanya, kalau Gua Garunggang bener lewat sini? Motor sih bisa ditunda. Motornya bisa di? Tunda. Lewat. Oh, Ada warung tadi di situ. oh Bawah. gitu. Oh, harusnya motor nggak bisa sampai atas ya? Bisa, cuman jalannya jelek. Jelek ya. Ini saya ngikutin map. Makanya saya lah kok ini lewat ini. Tapi ini kalau dilanjutin bisa pakai motor. Bisa di depan ada lagi jalan. Ada lagi jalan ya? Kayaknya bisa deh kalau cuaca gini. Berarti kalau pakai mobil nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa sampai ke ininya ya? Jalannya jelek soalnya. Iya iya iya. Yaudah deh, coba saya lanjutin dulu ya. Makasih ya. Dari informasi yang saya dapat dari AA tadi, sebenarnya jalan menuju ke Gua Garunggang tidak dapat diakses menggunakan kendaraan. Dan disarankan kendaraan kita dititipkan di rumah atau warung warga sebelum memasuki area hutan yang mengarah ke Gua Garunggang. Sebagai tambahan informasi, Gua Garunggang ternyata terletak di tengah hutan yang dikelola oleh perhutani. Namun, karena saya sudah terlanjur melewati titik penitipan kendaraan dan saya rasakan cuaca masih memungkinkan, akhirnya saya mengambil resiko untuk tetap melanjutkan ke lokasi menggunakan Yamaha Mio saya. Makin penasaran nih seberapa berat medan yang harus saya hadapi. Jalanannya sungguh di luar ekspektasi. Aduh. Untung motor saya banyak, saya udah ganti pakai yang agak semi off-road. Lihat bro, jalanannya bro. Lihat bro, benar-benar dari hidden gem bro. Aduh. Ada teman yang jelas gigit bro. Setelah membelah jalanan hutan dengan menerjang tanjakan dan turunan,
Yang benar-benar di luar dugaan saya, akhirnya saya sampai di Gua Garunggang. Sebuah objek geologi yang baru pertama kali saya melihatnya. Gua ini berbeda dengan gua yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Untuk menelusuri area gua ini, kita harus turun ke bawah seperti kita mau masuk ke dalam sebuah sumur. Tersedia tangga besi vertikal di mulut gua untuk masuk ke badan gua. BTW, karena ini perjalanan saya yang tanpa saya siapkan sebelumnya dan kurangnya saya membaca informasi mengenai objek ini, saya dengan pedenya kesini sendiri. Akhirnya saya putuskan tidak berani untuk eksplor ke dalam gua. Setelah saya baca-baca artikel di internet, harusnya saya kesini menggunakan pemandu wisata yang sudah paham medan di goa ini. Asal-usul goa ini yang masih misterius membuat saya merasakan aura mistis pada saat eksplor ke objek wisata alam yang satu ini. Kalian bisa bayangkan, ada sebuah objek di tengah hutan, yaitu sekumpulan batu yang seperti diukir, yang kalau saya lihat seperti membentuk sebuah labirin. Silakan deh kalian simpulkan sendiri bagaimana vibes di sini dengan footage video yang saya akan tampilkan di video ini. Apa air turun ke bawah. Saya mengalir yang tidak dikasih. Jangan dong. Dibilang jangan. Kita balik lagi ke atas nih. Mungkin kalau saya masih bujangan saya berani, karena saya harus masih menghidupi anak istri saya naik aja. Baik teman-teman, saya akhiri video saya kali ini. Untuk disclaimer, semua narasi dalam video yang saya sajikan ini hanya asumsi pribadi saya. Tetap eksplor keindahan alam di sekitar kita. Mari terus jaga kelestarian bumi untuk anak cucu kita nanti. Mohon support dengan bantu subscribe, like, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.